Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua hari ini yang sudah solihah? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana nih teman-teman semua hari ini, sudah pada mengaji Al-Qur'an? Sudah pada membaca Al-Qur'annya? Insyaallah ya, semoga semuanya selalu istiqomah untuk membaca Al-Qur'an. Yuk, kita akan sama-sama memaksakan diri untuk membaca Al-Quran meskipun hanya sedikit. Boro-boro kita membaca Al-Quran dengan ayat atau surah yang banyak, meskipun itu membacanya hanya sedikit, itu akan menjadi ibadah buat yang membacanya. Yang dinamakan dengan Al-Quran adalah al-lafdul munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu walau bi aqsari surah al-muta'abbad bitilawati, yaitu Al-Quran yang diturunkan, lafaz dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana lafaz ini atau kalimahnya, hurufnya akan menjadi ibadah dengan kita membacanya. Jadi boro-boro kita membaca, meskipun kita hanya mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, itu akan menjadi ibadah. Dan walaupun kita hanya membacanya sedikit, setengah surah, surah pendek atau satu surah pendek, meskipun segitu, itu akan menjadi ibadah dengan kita membacanya. Jadi begitu besar sekali, begitu dahsyat sekali manfaat dari bacaan ayat suci Al-Quran. Insya Allah, yuk kita sama-sama akan selalu istiqomah dalam membaca Al-Quran. Sakralitas dan rasionalitas Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang menggabungkan unsur sakralitas dan rasionalitas. Sakralitas yaitu antara lain sakralitas Al-Quran yaitu bisa untuk ruqyah gitu ya, untuk jampi-jampi yang baik gitu. Dan diantaranya membacanya dapat pahala, juga pemberi syafaat dan kesucian yang kita bisa selalu baca kapanpun dan setiap saat. Dan juga eksistensinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca surah-surah tertentu bisa membawa kemanfaatan bagi pembacanya, bagi kita semua insyaallah bermanfaat. Seperti misalkan kita membaca surah Yasin, kita setiap hari baca surah Yasin itu lebih baik. Surah Al-Mulk ya, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, itu juga surah-surah tertentu bisa kita membacanya setiap malam, setiap hari sebelum tidur misal. Dan juga misalkan baca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat dan surah-surah lainnya. Nah, kenapa Al-Quran itu disebut sakral? Karena itu adalah kalam Allah yang maha sakral. Dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran, niscaya nilai-nilai sakralitas itu sedikit demi sedikit akan hinggap kepada kita semua, dan kita semua akan menjadi orang mulia dan dihormati insya Allah, asalkan kita
selalu menerapkan Al-Quran, membaca Al-Quran setiap saat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita semua istiqomah untuk selalu baca Al-Quran. Gak harus banyak-banyak, gak harus sekali banyak tapi lama enggak baca. Minimal kita sehari baca Al-Quran, atau setelah selesai sholat baca Al-Quran berapa ayat. Gak usah kita yang meninggalkan bacaan Al-Quran lama baru baca lagi sebentar gitu ya, tapi atau baca banyak gitu tapi lama enggak gitu. Jadi semoga kita bisa istiqomah konsisten dalam baca Al-Quran, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan bacaan kita bisa menerangi kubur kita nanti di alam barzahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu aja yang dapat saya share untuk kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih kepada semua yang selalu menyimak kajiannya bareng-bareng. Semoga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau bermanfaat, wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.